warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran IPA kelas 8. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang sistem gerak. Sistem gerak dibagi menjadi dua. Satu, sistem gerak pada makhluk hidup. Dua, sistem gerak pada benda. Tetapi pada pertemuan ini yang akan kita pelajari adalah sistem gerak pada makhluk hidup. Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Baiklah, mari kita mulai pembahasan tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Apa itu gerak? Gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Kemudian, gerak dibagi menjadi dua. Gerak pada makhluk hidup meliputi manusia, tumbuhan, hewan. Kemudian, gerak pada benda. Akan tetapi, pada pembahasan kita kali ini akan difokuskan pada gerak manusia dan tumbuhan. Sistem gerak pada manusia. Manusia bisa bergerak karena memiliki alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya itu adalah tulang atau rangka, sedangkan alat gerak aktifnya adalah otot. Nah, apa fungsi tulang ya? Selanjutnya, tulang bisa juga kita sebut rangka. Yang pertama adalah sebagai penyangga dan juga pemberi bentuk tubuh. Kita bisa bayangkan kalau manusia tidak punya rangka ya. Yang kedua, pelindung organ-organ vital ya. Organ vital itu ada otak, jantung, dan paru-paru. Berikutnya, tempat melekatnya otot. Kemudian juga menjadi tempat pembentukan sel-sel darah, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral. Nah, berdasarkan tempatnya, tulang dibagi menjadi tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Perhatikan, ini adalah gambar tulang tengkorak beserta bagian-bagiannya. Ini adalah tulang dahi, kemudian tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, kemudian ada tulang lidah, tulang rahang bawah, kemudian ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan yang terakhir di sini adalah tulang tengkorak. Tulang berikutnya adalah tulang badan beserta bagian-bagiannya. Tulang badan ini dibagi lagi menjadi 4. Ada tulang belakang, kemudian ada tulang rusuk, kemudian ada gelang bahu, kemudian ada gelang panggul. Untuk tulang belakang ini dibagi lagi menjadi 7 ruas tulang leher, kemudian tulang punggung jumlahnya 12, tulang pinggang 5, tulang kelangkang 5, kemudian ada 4 tulang ekor. Jadi manusia itu punya tulang ekor. Kemudian pada tulang rusuk ini ada rusuk pertama, kemudian rusuk sejatinya ada 7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada 3 ruas
tulang rusuk palsu 1, 2, 3. Kemudian ada tulang rusuk yang melayang, itu jumlahnya ada 2. Ini 1, 2. Kemudian gelang bahu ini meliputi tulang selangka yang memanjang, ini bentuknya pipa. Kemudian tulang belikat ini adalah bentuknya pipih. Kemudian di sini ada tulang lengan atas. Kemudian tulang gelang panggul itu ada tulang usus, kemudian tulang kemaluan, kemudian tulang duduk. Tulang berikutnya adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibagi lagi menjadi anggota gerak bagian atas, kemudian anggota gerak bagian bawah. Nah, anggota gerak bagian atas ini meliputi 2 tulang lengan atas, kanan dan kiri, kemudian 2 tulang hasta. Nah, tulang hasta ini adalah yang searah dengan kelingking. Kemudian ada tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil ini yang searah dengan ibu jari. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Ada tulang ruas jari tangan. Kemudian ada tulang telapak tangan. Berikutnya adalah rangka anggota gerak bagian bawah. Ini ada tulang paha. Ini tulang paha, tapi di sini tulisannya selangka. Diralat, yang betul adalah tulang paha. Kemudian tulang tempurung lutut. Nah, ada 2 tulang di bawah tulang tempurung lutut, itu tulang kering dan tulang betis. Kalau tulang kering itu yang bentuknya besar, kalau tulang betis itu yang kecil. Kemudian ada tulang telapak kaki, kemudian ada tulang jari kaki. Pembahasan berikutnya mengenai sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang atau tulang yang saling berhubungan. Sendi yang bisa digerakkan dinamakan sendi gerak. Contoh sendi gerak ada sendi engsel, sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Ini terdapat pada siku, lutut, dan antar ruas jari tangan. Kemudian sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contohnya pada tulang tengkorak dan tulang atlas. Ada juga pada tulang hasta dan pengumpil. Berikutnya, sendi peluru. Nah, kalau sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Terdapat pada gelang bahu dan lengan atas, gelang panggul, dan tulang paha. Kemudian, sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan terjadinya gerakan 2 arah. Contoh pada persendian jari tangan dan telapak tangan. Yang terakhir, sendi geser. Sendi geser ini memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contoh persendian antar tulang belakang, kemudian persendian antar tulang karpal. Berikut ini adalah gambar macam-macam sendi. Ini sendi engsel ya. Sendi engsel terdapat pada siku, kemudian pada lutut, kemudian antar ruas jari tangan. Kemudian ini adalah gambar
sendi putar. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang tengkorak dan tulang atlas. Gambar berikutnya yaitu sendi peluru. Nah, sendi peluru ini terdapat pada hubungan antar tulang gelang panggul dan tulang paha, kemudian antara tulang gelang bahu dan lengan atas. Kemudian ini adalah sendi pelana. Sendi pelana ini terdapat pada hubungan antar tulang jari tangan dan telapak tangan. Sendi yang terakhir adalah sendi geser. Ini terdapat pada ruas tulang belakang, kemudian pada tulang karpal. Berikutnya adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. Nah, berdasarkan jenisnya, otot dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Nah, ciri otot polos, dia bekerja secara tidak sadar, maka dinamakan dengan otot tidak sadar atau involunter. Kemudian bereaksi lambat, tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Nah, bentuk selnya gelendong dan lancip di kedua ujungnya. Kemudian memiliki nukleus atau inti sel pada bagian tengah selnya. Nah, di manakah terdapat otot polos? Otot polos terletak di dinding organ-organ dalam tubuh, misalnya pada saluran pencernaan, kemudian pembuluh darah, kemudian organ pernafasan, reproduksi, dan saluran ekskresi. Perhatikan, ini adalah gambar dari otot polos. Ini bentuknya gelendong, yaitu lancip di ujungnya, kemudian di bagian tengah itu lebih lebar. Kemudian ini adalah inti selnya. Nah, inti sel atau nukleus pada otot polos itu ada di tengah. Otot yang kedua adalah otot lurik. Perhatikan ciri-ciri dari otot lurik. Otot lurik bekerja sadar atau volunter. Kerjanya cepat, maka cepat lelah. Bentuknya silindris memanjang, ujungnya tidak bercabang. Kemudian memiliki nukleus atau inti di bagian tepi, kemudian juga memiliki serabut halus yang melintang. Nih ya, kita lihat gambar dari otot lurik, intinya di tepi, kemudian bentuknya silindris memanjang. Berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung bekerja tidak sadar atau involunter. Bentuknya silindris memanjang, bagian ujungnya bercabang, bekerja tanpa lelah dalam waktu lama, kemudian memiliki nukleus atau inti sel, ini satu di tengah. Terdapat serabut halus melintang. Nah, otot jantung ini disebut otot istimewa karena bentuknya seperti otot lurik, kerjanya seperti otot jantung. Nah, ini gambar dari otot jantung.
pembahasan kita selanjutnya yaitu gerak pada tumbuhan. Ada gerak esionom. Gerak esionom ini gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari lingkungan sekitar. Nah, kalau dilihat dari jenis rangsangannya, esionom dibagi lagi menjadi tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme ini gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ada tropisme positif jika mendekati rangsang, kemudian negatif jika menjauhi rangsang. Berdasarkan jenis rangsangnya, tropisme dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu geotropisme atau gravitropisme. Dari kata geo itu adalah bumi. Ini adalah gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Positif adalah gerak organ tumbuhan mendekati inti bumi. Kemudian kalau negatif ini berlawanan arah gravitasi bumi. Ini contoh adalah yang mendekati atau positif, ini yang menjauhi. Ini yang positif, kemudian ini yang negatif. Fototropisme. Asal katanya foto itu cahaya. Ini adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsang cahaya. Kemudian fototropisme ini dibagi menjadi dua. Ada fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif atau mendekati rangsang, misalnya bunga matahari akan mekar dan batangnya mengikuti arah sinar matahari. Ini adalah contoh dari fototropisme positif. Kemudian untuk fototropisme negatif adalah akar, karena akar tumbuhnya menjauhi sinar matahari. Tropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan rangsang sentuhan. Nah, pada umumnya tigmotropisme ini terjadi pada tumbuhan pemanjat, yaitu tumbuhan yang memiliki sulur seperti anggur, sirih, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya. Nah, ini contoh pada gambar ini adalah sirih yang melilit benda yang ada di sampingnya. Hidrotropisme berasal dari kata hidro, itu air. Ini adalah gerak tropisme yang penyebabnya adalah rangsangan air. Nah, contohnya itu pertumbuhan akar menuju ke air. Termotropisme dari kata termo, itu adalah suhu. Ini gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan suhu. Kemudian kemotropisme dari kata kemo, itu kimia. Ini adalah gerak tropi yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya gerak akar menuju pupuk. Kemudian gerak selanjutnya adalah reotropisme. Ini gerak tropi yang disebabkan oleh aliran air sehingga mempengaruhi arah gerak tumbuhan. Contohnya
eceng gondok. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Ada fototaksis, ini gerak taksis yang penyebabnya rangsang cahaya. Contohnya gerak euglena menuju cahaya. Fototaksis positif jika geraknya mendekati rangsang, kemudian fototaksis negatif jika geraknya menjauhi rangsang. Kemotaksis. Dari kata kemo adalah kimia. Ini gerak taksis yang disebabkan rangsang kimia. Contoh, gerak sel spermatozoid menuju sel telur. Ini gambar dari gerak kemotaksis, ada sel spermatozoid yang menuju sel telur. Galvanotaksis atau elektrotaksis, ini gerak taksis yang disebabkan rangsang listrik. Contoh, organisme tingkat rendah bergerak mendekati listrik. Termotaksis, dari kata termo itu suhu, ini gerak taksis yang disebabkan oleh rangsang suhu atau temperatur. Gravitataksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Tigmotasis, ini gerak taksis yang disebabkan oleh kontak fisik atau sentuhan. Reotaksis, ini gerak taksis disebabkan oleh aliran air. Gerak nasti, ini gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nasti dibedakan menjadi seismonasti atau tigmonasti, merupakan gerak nasti yang terjadi karena rangsang sentuhan. Nah, contohnya pada daun putri malu atau nama ilmiahnya Mimosa pudica itu akan menutup ketika disentuh. Jadi putri malu ini menutupnya karena disentuh. Rangsangnya adalah rangsang sentuhan, tapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Itu bedanya nasti dan tropisme. Kalau tropisme dipengaruhi arah datangnya rangsang, kalau nasti tidak dipengaruhi. Niktinasti, ini dari kata niktos itu adalah malam, merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya adalah gerak tidur yang dilakukan daun dari tumbuhan polong-polongan. Di sini contohnya adalah tanaman petai Cina, ini dia melakukan gerak tidur atau niktinasti. Termonasti, dari kata termo adalah suhu, merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang suhu. Contohnya, bunga tulip mekar ketika suhu udara naik. Nah, ini ya, termonasti. Fotonasti, dari kata foto itu adalah cahaya. Ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang cahaya. Contoh, ada bunga yang mekar pada saat sore hari karena terkena sinar matahari. Ini contoh dari gerak fotonasti. Gerak yang terakhir adalah nasti kompleks. Dari kata kompleks itu bermacam-macam. Jadi
Nasti kompleks ini adalah gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya mulut daun atau stomata. Ini penyebabnya karena cahaya, kemudian zat kimia, air, dan suhu. Maka dikatakan dengan nasti kompleks. Nah, ini contoh stomata yang membuka.